Oke teman-teman, ini kita lewat Jalan Jenderal Gatot Subroto ya. Jadi sekarang itu kira-kira jam 11 malam. Bang Daf jalan tuh jam 11 malam. Rencana lewat Kalimalang. Jadi buat teman-teman yang mudik ini biasanya jalur dari Gatot Subroto ini menuju ke Kalimalang. Tapi ada juga sih kalau mau lebih simple di lewat jalur di Gusti Ngurah Rai. Cuma Bang Daf lewat jalan pada umumnya aja teman-teman ya. Posisi macet, jadi ya disabar-sabarin aja. Untuk mudik sendiri persiapannya apa aja ya kira-kira yang perlu disiapin ya teman-teman. Yang pertama keadaan mesin. Keadaan mesin itu teman-teman jangan lupa cek pengereman. Kemudian juga teman-teman bisa juga cek di oli gardan ya, pengguna matic. Tapi rem paling penting. Kemudian juga lighting itu penting banget. Lampu sen kanan, sen kiri, yang depan dan belakang itu teman-teman harus perhatikan juga teman-teman. Karena apa? Karena memang kalau di jalur Pantura itu, karena kita lewat Pantura, indikator pergerakan dari motor kita itu harus dilihat sama kendaraan lainnya. Jadi jangan seruntul gitu. Karena jalur Pantura ini lawannya nanti truk-truk teman-teman. Nyalip juga harus lihat lihat kondisi, lihat sikon, jangan asal nyalip. Nah, kemudian yaitu bawa juga perlengkapan untuk motor seperti perlengkapan tools mekanik ya, yang ringan-ringan aja, kunci-kunci. Dan kemudian juga teman-teman juga harus pastikan bahwa barang bawaan teman-teman tuh jangan terlalu overload. Jangan overload teman-teman. Jas hujan juga penting. Kemudian juga kalau berhenti tuh lihat-lihat tempat juga, jangan di tempat yang sepi. Nah oke, nanti kita update lagi perjalanan Bang Daf. Semoga informasi Bang Daf bermanfaat ya. Lumayan macet teman-teman. Bayangin deh teman-teman, itu kalau lagi Idul Fitri nanti puncaknya mudik, ini kayak apa macetnya kan. Jadi pakai motor emang udah salah satu solusi terbaik lah kalau memang belum ada anak kecil atau nggak punya anak-anak ya. Nanti kita ikutin terus jalur di sini. Ini masih di Gatot Subroto ya. Ini masih di sekitar menuju ke Cawang ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Kondisi underpass Cawang ini jalannya cukup bergelombang teman-teman. Jadi harus tetap hati-hati. Di sini juga bakal ada penumpukan kendaraan, dan lajur kiri di daerah Cawang ini underpass ini bergelombang. Nah, jadi buat teman-teman yang mudik berangkat malam itu jangan tergoda dengan buru-buru sampai ya, santai aja. Jadi jangan sampai nanti terjadi apa-apa. Dan Bang Daf doakan semoga sih nanti yang mudik lancar terus ya. Di jalannya bergelombang seperti ini, banyak lubang-lubang. Nah ini teman-teman ambil ke kiri teman-teman, nanti kita menuju ke Kalimalang. Biasanya ada yang bablas. Biasanya ada yang bablas ke sana itu ke Halim teman-teman. Jadi kita ambil kiri mengarah ke Kalimalang. Kita ambil kiri. Nah teman-teman udah pasti tahu ya, ini kan Bang Daf nge-share info ini selengkap mungkin untuk panduan buat teman-teman yang pengen naik motor untuk pulang kampung. Jadi kalau videonya terlalu panjang ya dinikmati aja. Dan mohon maaf kalau kualitas kamera masih belum sesuai dengan kaidahnya, sah kaidahnya. Jadi kita mengarah ke Kalimalang. Ini bakalnya nanti di puncak mudik nanti tuh
di sini bakal rame banget yang jelas. Kalau berangkat malam ya paling teman-teman harus melihat penerangan dari motor teman-teman. Dan juga nih Bang Dav ingetin, teman-teman harus kondisikan spion. Jadi pakailah spion yang proper, nggak perlu yang mahal, yang penting bisa melihat view kanan kiri dan juga melihat gimana jalan yang teman-teman lewati gitu kan. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini kita tinggal belok ke kanan aja. Kondisi jalan Kalimalang sebagian bergelombang, khususnya di sebelah kiri teman-teman. Tuh kan, shocknya kena tuh. Ini kita dikit lagi di penghujung Jalan Raya Kalimalang. Buat teman-teman, ini jalanannya di sini tuh bergelombang ya. Mungkin bagi yang udah lama nggak lewat sini harus berhati-hati teman-teman. Tuh, aduh. Jalanannya bumpy dan juga ada lubang-lubang yang lumayan dalam. Jadi buat pelak tuh kayaknya yang ngilu gitu kan. Nanti kita belok ke arah kanan ya, ke arah MM. Jadi Bang Dav tuh lewat jalur, sebetulnya Bang Dav tahu jalur untuk potong biar cepat segala macem. Cuma ini berdasarkan kebiasaan orang umumnya aja ya. Bang Dav nge-share informasi untuk jalur mudik kendaraan bermotor yang biasanya dilewati para pemudik nih. Wah, jalanannya bumpy. Ini keadaan ban juga ketika mudik teman-teman harus perhatikan ya. Ya kalau bisa, kalau ada rezeki lebih, kira-kira kalau bannya memang sudah harusnya diganti teman-teman, jangan dipaksain. Nanti jadinya merepotkan ketika di jalan dan biasanya costnya lebih mahal lagi. Jadi alangkah baiknya memang dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan jauh. Untuk kanvas rem juga dicek, kemudian juga tekanan angin juga dicek teman-teman. Kalau ngantuk atau capek ya istirahat. Nggak usah gengsi main balap-balapan di jalan. Karena apa? Ini yang Bang Dav analisa ya. Yang Bang Dav analisa dari keramaian jalanan ibu kota. Bang Dav tahu nih karakter pemudik nanti nih. Ini akan banyak ngabers nih kan, ngap dengan motor metik yang pasukan metiknya itu, yang goib itu akan melintasi jalur mudik. Bang Dav sarankan sih jangan terbawa emosi. Ada orang-orang tersayang yang menunggu teman-teman di rumah gitu ya. Alon-alon asal kelakon, yang penting selamat sampai tujuan dalam keadaan sehat. Nah ini di depan sudah penghujung Jalan Raya Kalimalang. Kita belok kanan teman-teman. Aduh, tuh kan bannya jadi tersiksa seperti ini. Yuk, ini teman-teman bisa belok kanan ya. Ini menuju ke arah Cikarang dan nanti akan ke Karawang dan Cikampek. Nah, ini ada lampu merah. Teman-teman ambil yang sebelah kanan, teman-teman. Ambil sebelah kanan. Kita akan belok kanan. Sebenarnya lurus juga bisa. Cuma Bang Dav melewati jalur yang biasa Bang Dav lewati aja, atau mayoritas para pemudik lewati. Nah, ini kita belok ke kanan. Yuk, nanti kita lanjut lagi ya. Sesudah MM belok kiri, teman-teman ambil ke kanan ya. Kalau ke kiri itu nanti ke Cilengsi teman-teman tembusnya. Nanti teman-teman bisa muter balik kejauhan. Nah ini teman-teman lewat bawah aja. Teman-teman lewat bawah, tinggal lurus. Kita mengarah ke Cikarang, kemudian mengarah ke Karawang. Seperti itu teman-teman. Ini kita lurus aja. Oke teman-teman, kita akhirnya sampai di Karawang nih. Jadi biasanya kalau lewat jalur mudik di sini tuh kalau jam segini mungkin kalau bukan musim lebaran ya harus diwaspadai ya. Tapi kalau lebaran kayaknya rame. Nah ini kalau ke kiri itu kita ke Rengas Dengklok. Bisa juga sih
dua jalur alternatif tuh banyak, ke kiri itu ke Rengas Dengklok. Ini salah satu terminal Karawang ya. Nanti rencana Bang Dav mau lewat jalur lingkar luar Karawang nih. Nggak, jalanan di sepanjang Cikarang sampai ke masuk ke kota Karawang ini setelah jembatan besar tadi itu lumayan banyak bumpy, halus tapi banyak bumpy dan juga enak banget buat reading. Cuma tetap harus dipastikan aja karena kalau jalan malam tuh suka terlena atau ngantuk. Jadi kalau ngantuk ataupun agak pegel istirahat aja teman-teman. Ini nanti di sini ada pertigaan lampu merah. Kalau lurus itu ke kota Karawang. Jadi kita nanti lewat jalan alternatif Karawang aja, lewat lingkar luar. Karena Bang Dav lihat di sini pemotor-pemotor tuh banyak juga yang lalu lalang ya. Kecuali jalurnya tuh sepi, teman-teman nggak direkomendasiin lewat jalur lingkar luar Karawang. Nah ini kalau misalkan mudik tuh nanti biasanya dipecah sama polisi jalannya nih. Ada yang lurus ke Karawang, kota Karawang, ada yang lewat diarahin ke lingkar luar gitu. Jadi kita lewat sini aja ya teman-teman ya. Jalanannya lumayan lurus terus dan bikin ngantuk sih. Jadi ya Bang Dav sarankan tuh tetap waspada ya sama gelombang jalan, takutnya ngantuk nanti setirnya kebanting, stangnya kebanting, bisa timbul hal yang nggak diinginkan. Oke teman-teman, jadi karena jalan kita santai, ini kita di lingkar luar Karawang. Kita mau ngopi dulu sambil santai. Karena touring kali ini tuh bener-bener pengen nikmatin perjalanan dan juga sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman. Jadi ini di pom bensin Karawang nih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di pertigaan Karawang yang tadi. Kalau dari kanan ini dari kota Karawang ya, kita ambil ke kiri ini teman-teman. Kalau malam nih yang harus diwaspadai ya kendaraan besar. Cuma kayaknya sih nanti peraturan pemerintah itu kalau misalkan udah H-7 itu kendaraan logistik itu selain kendaraan pengangkut sembako itu dilarang lewat ya. Seenggaknya mengurangi kepadatan lalu lintas menuju jalur Pantura. Oke teman-teman, ini nanti kita lanjut mengarah ke Cikampek. Untuk reviewnya sendiri, tadi setelah melewati lingkar luar Karawang, itu jalanannya itu halus, tetapi teman-teman bumpy ya. Terus juga banyak lubang-lubang yang harus diwaspadai nih. Dan kalau jalanan sepi atau jalan lurus begitu biasanya ngantuk. Jadi Bang Dav nggak bosan ingetin agar teman-teman tuh kalau lelah istirahat aja. Yuk nanti Bang Dav update lagi di Cikampek ya. Oke teman-teman, tadi memasuki Karawang Timur, sebelum pasar itu ada jalan yang sedang dikerok. Mudah-mudahan aja nanti jalur mudik nanti tuh udah selesai ya. Ini jalanan banyak yang bumpy di kanan kiri teman-teman. Iya daerah Kosambi Karawang Timur. Oke nanti kita update lagi ya. Ini sudah sampai daerah Cikampek ya.
Untuk review dari Karawang ke Cikampek, jalannya itu banyak bumpy dan banyak jalan bergelombang. Untuk ban-ban kecil itu agak riskan ya, dan juga jaga kecepatannya aja karena banyak trik, karena banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan. Jadi memang kalaupun teman-teman merasa harus tambah kecepatan, keselamatan jadi prioritas ya teman-teman ya. Kalau di hari biasa sebelum waktu mudik itu kendaraan yang kita lawan di sini adalah truk-truk industri ya teman-teman ya. Tapi kan nanti kan tadi yang Bang Daf bilang, peraturan pemerintah ketika masuk waktu mudik itu biasanya kendaraan-kendaraan yang hanya kendaraan-kendaraan besar yang diperbolehkan lewat itu biasanya cuma kendaraan-kendaraan sembako. Tapi walaupun nanti akhirnya jadi lengang, teman-teman harus hati-hati ketika melewati jalan Karawang ke Cikampek. Selain jalannya juga bergelombang, kemudian juga banyak lubang di sambungan jembatan. Teman-teman juga waspada dengan mobilitas warga lokal ya, karena banyak yang putar balik teman-teman. Jadi harus tetap jaga kecepatan. Ini Bang Daf video kali ini mungkin panjang karena Bang Daf akan review untuk jalur mudik 2023 lewat Pantura teman-teman. Ini kita masuk flyover Cikampek. Sekarang kita sudah masuk ke Jalan Pantura nih di Cikampek. Iya, biasanya kalau mudik di sini jadi penumpukan kendaraan teman-teman. Nanti kita akan review. Biasanya di sini ada, kemarin sih beberapa bulan lalu itu Bang Daf lewat Pantura itu ada jembatan yang diperbaiki. Cuma nanti kita lihat dulu bagaimana, mudah-mudahan sudah rampung ya. Memasuki jalur Pantura ini, kalaupun teman-teman ingin istirahat, itu lihat-lihat tempat ya. Alangkah baiknya di pos-pos mudik atau di SPBU. Dan kalau misalkan bawa boncengan, jangan dua-duanya itu meninggalkan kendaraan ya. Salah satu jaga bergantian teman-teman. Ini Bang Daf ingatkan. Dan juga selalu waspada ketika diberi minuman dari orang yang gak dikenal. Itu ngeri teman-teman. Dan kalau bisa uang cash itu seperlunya, sisanya lewat teman-teman bawa bisa lewat ATM ya. Jadi memang seperlunya aja, siapin uang-uang receh buat parkir di posko-posko mudik atau di rumah makan atau di pemberhentian yang teman-teman mau. Biasanya ada tukang parkir di situ. Nanti Bang Daf review lagi. Tapi Bang Daf mau ngecek dulu nih jalanan jembatan di depan sana. Nah ini tikungan sini juga rawan nih, meskipun jalurnya halus ya. Nah aduh, lawannya truk ya teman-teman ya. Belakang ada bis. Ya seperti ini lawannya, kendaraan-kendaraan berat di hari biasa.
Ini agak ngeri sih belakangnya truk. Jalannya tuh teman-teman bisa lihat agak bergelombang di lajur kanan. Beberapa bulan lalu jembatan ini direnovasi ya, jalurnya diperbaiki. Tapi tadi kita lihat bareng-bareng jembatan yang tadi itu udah beres teman-teman. Cuma nih nggak tahu di depan ada kemacetan apa. Kita lihat nanti. Wah biasa ini kendaraan parkir di pinggir jalan ya. Kayaknya ada trouble ya teman-teman. Oh bannya pecah. Spion ini penting banget nih di Pantura ini. Jadi Bang Dav sarankan untuk mengganti spion yang standar atau kalau bisa di atas standar, yang proporsional ya, yang proper untuk mengantisipasi kendaraan di kanan kiri teman-teman. Itu wajib di Pantura teman-teman. Lampu sen juga harus diperhatikan. Oke, ini jalur di sebelah kanan ini, lajur kanan ini beberapa bulan lalu ini diperbaiki, ditutup. Sekarang sudah kelihatan cor-corannya, kelihatan ya, sudah halus. Meskipun ada jalan-jalan yang berlubang tetapi nggak rusak. Baiknya teman-teman kalau mungkin mau istirahat, kalaupun teman-teman mau istirahat, teman-teman juga harus melihat kondisi juga ya. Apalagi kalau makan di pinggiran jalan itu teman-teman baiknya tuh tanya dulu harganya berapa, karena di musim mudik ini biasanya dimanfaatkan. Bolehlah para pedagang itu mengambil untung, margin untungnya, cuma jangan kebablasan, karena teman-teman yang mudik ini juga mereka juga sama kayak kalian, mereka yang bekerja banting tulang juga pengennya sih bawa uang banyak buat anak istrinya, buat orang tuanya. Jadi boleh ngambil untung tapi jangan terlalu tinggi. Dan buat teman-teman yang jajan pun kalau ada rezeki lebih, dilebihin aja bayarnya, nggak apa-apa kan. Jadi tambah rezeki teman-teman, biar berkah gitu. Duh, sambungan jalan ini memang ngeri juga sih ya. Oke, nanti kita update lagi untuk perjalanannya menuju ke wilayah Subang dan Indramayu. Oh iya, ini kira-kira pukul 1.45 atau jam 2 kurang 15 menit. Jadi memang Bang Dav itu santai jalan karena memang niatnya ingin menginformasikan informasi tentang jalur Pantura untuk mudik 2023. Nanti kita lanjut lagi ya. Oh iya teman-teman, Bang Dav mau mengabarkan lagi, menginfokan jalur sebelum Belanakan itu, sebelum jembatannya itu rusak ya. Dan sesudahnya itu seperti ini, jalurnya rusak di lajur kanan. Tadi jalanannya lumayan bergelombang parah tuh di pasar Belanakan tadi, daerah Belanakan ya. Ini lajurnya sebelah kanan di Kali Sambung ya namanya ya, kalau Bang Dav bilang sih Kali Sambung, karena sempat terputus juga nih kali ini. Ini jalannya lumayan rusak dan ini ada antrian kendaraan. Kayaknya sih memang jalurnya itu memang bermasalah nih kayaknya nih. Coba kita lewat lajur kiri, kita cek dulu ada apa. Ini penting banget diinformasikan buat teman-teman yang mau mudik. Di Kalongsari, Jatisari, Karawang ya. Ini ada Alfamart juga. Kita lihat ini ada antrian apa ya.
lihat, kita informasikan kepada teman-teman di rumah. Seperti yang Bang Dav bilang kan, kalau misalkan nggak mudik itu biasanya emang lawannya truk. Tapi kalau musim mudik nanti, kendaraan-kendaraan selain kendaraan pengangkut sembako itu dilarang lewat sih. Oh, ini ada apa ini? Kayak bekas pecahan ditabrak gitu ya. Oh, ternyata ada renovasi jalan dan dibikin 2 lajur. Ini kalau misalkan musim mudik nggak selesai, ini bisa jadi sumber kemacetan juga ini. Di Karawang ya, jembatan Karawang. Ini dibikin 2 lajur. Yang jembatan kanannya yang dari arah Jawa Tengah itu lagi diperbaiki, teman-teman. Seperti ini tuh jalurnya tuh. Jadi yang dari arah Jawa Tengah itu di sebelah kanan Bang Dav nih lagi diperbaiki. Nah, kita sudah masuk ke perbatasan Subang Karawang. Kayaknya sih jalurnya lebih halus, cuma di kanan ini, di sebelah kanan itu bumpy seperti ini nih. Kita lewati yuk. Seperti ini nggak rata, dan ini bekas cor-coran juga. Wih, ini truk mau menuju ke karoseri nih. Ini di daerah Ciasem lagi ada pengerukan aspal ya, teman-teman ya. Jadi di sisi kiri, lajur kiri itu lagi dikeruk. Teman-teman juga harus hati-hati. Jalannya juga bergelombang seperti ini. Mudah-mudahan nanti masuk H-7 sudah selesai untuk perbaikan jalan ini. Kayaknya sih lagi dikebut, ini 24 jam. Ini Balai Penelitian Padi Sukamandi sebelah kanan, tepat di depannya dari sebelumnya. Ini ada pengerukan. Ini kalau hujan ngeri banget nih, karena jalan banyak berpasir, berbatu dan berpasir, teman-teman. Nah, tuh kan. Kalau memang lewat kiri nanti ketika macet parah, teman-teman hati-hati, jangan lewat bahu jalan ini ya, karena bahu jalannya itu nggak recommended banget, mengingat berpasir dan berbatu. Nah, ini jalannya dikeruk seperti ini. Takutnya slip aja sih. Ini juga Bang Dav kecepatannya Bang Dav kurangi. Panjang juga ya jalan dikeruknya ya. Nah, ini ada warung sebelah kiri, bukan warung sembarangan. Teman-teman jangan berhenti di warung itu. Ya. Oke, jalanan sudah kembali normal. Nanti Bang Dav infokan lagi ya. Di daerah Ciasem ada perbaikan ruas jalan, teman-teman nih. Jadi ada penumpukan kendaraan. Jadi ada pengecoran ya. Wah, ini nanti kalau belum selesai pas lebaran tuh, musim mudik tuh ngeri juga sih. Jadi apa, titik puncak kemacetan gitu kan. Ini kalau mau ambil ke kiri juga terlalu tinggi, teman-teman, jaraknya tuh. Wow, wow. Macet.
Jadi ada pengecoran jalan teman-teman. Jadi memang jalanannya lagi di cor di sebelah kiri di daerah Ciasem teman-teman ya. Jadi adanya antrian kendaraan nih bakalnya di sini nanti titik-titik mudik nih. Kita lewat jalur berpasir. Samping Bang Dav ada ZX25R karena macet-macetan kasihan. Oke teman-teman, ini kita lagi ada di Pamanukan ya. Ini di bawah pasar Pamanukan. Anginnya kenceng banget, mohon maaf kalau ada noise karena settingan mic Bang Dav ini tadi baru dicopot karena ada problem. Halo teman-teman, setelah melewati pasar Pamanukan, selanjutnya mengarah ke daerah Pusaka Negara, masih di Subang. Kita belum sampai Indramayu. Tadi habis istirahat lagi, kita ngeres, buang air kecil. Jalurnya cukup mulus meskipun bergelombang. Nah untuk wilayah di sini tuh teman-teman juga kalau berangkat siang itu harus hati-hati karena di sini tuh banyaknya lalu lalang warga lokal karena deket pasar. Ada beberapa pasar di sepanjang jalur dari setelah pasar Pamanukan sampai nanti ke daerah Losarang dan Loh Bener. Nanti di depan kita ketemu pasar Patrol. Sebelumnya kita lewat jalur Pusaka Negara dulu, pasar Pusaka Negara. Nanti Bang Dav update lagi ya untuk informasinya. Di depan nanti ada apa akan Bang Dav share. Jadi buat teman-teman terima kasih yang udah menonton sejauh ini.
Memang durasi videonya itu panjang teman-teman, karena ini terniat sekali untuk meliput keadaan terkini persiapan jalur mudik 2023 lewat jalur Pantura. Nanti kita akan streaming sampai ke daerah Semarang. Nah, nanti kita ke Semarang. Bang Daf juga nanti akan review. Nanti juga Bang Daf akan review salah satu destinasi wisata di Semarang, yaitu Kota Tua. Itu view-nya keren untuk wisata di Kota Semarang ya. Oke, nanti Bang Daf kabarin lagi. Oke, kita menuju ke Pasar Patrol ya, Pasar Patrol Indramayu. Jalan kondisinya bergelombang di sebelah kanan dan kiri teman-teman, jadi harus konsentrasi ya. Dan juga banyaknya putaran atau tempat berputarnya kendaraan teman-teman. Ini biasanya banyak warga lokal melintas, baik yang ke sawah, ke pasar, atau kerja. Jadi dari daerah Pamanukan ke Patrol atau ke Indramayu itu banyak banget tuh yang namanya tangan jalan juga. Kemudian juga putaran-putaran kendaraan, jalan kanan kirinya bergelombang. Ini di depan sebentar lagi kita sampai di daerah Patrol ya, Indramayu. Nah, kita udah sampai di Pasar Patrol nih teman-teman. Ini Polsek Patrol, kemudian sebelah kanan ini Pasar Patrol teman-teman. Nanti Bang Daf info-info lagi ya untuk hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika melewati jalur Pantura di jalur depannya lagi ya. Oke teman-teman, kita sekarang udah di Kandang Haur. Tadi setelah patrol menuju Kandang Haur itu jalanannya lumayan mulus. Cuma sebelum Kandang Haur itu jalanan bergelombang, terutama di kuburan yang di pesisir pantai tadi ya. Itu ada deretan kuburan kanan kiri. Itu jalurnya bumpy dan menuju ke Kandang Haur tuh banyak jalanan bergelombang, tambalan-tambalan. Jadi di sini juga di jalur Kandang Haur ini juga itu tuh banyak lalu lalang warga lokal ya. Apalagi nanti Hamin 7 atau masuk masa-masa mudik, mereka juga bakal belanja tuh. Jadi kira-kira di sini nih titik kemacetan selanjutnya nih di Pantura nih. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk lingkar luar Indramayu ya. Jadi ini mengarah ke Cirebon. Jalanannya bumpy sih, bergelombang, cor-coran ya. Cor-corannya sudah mulai bergelombang karena mungkin beban muatan yang dilalui setiap hari kan kendaraan-kendaraan besar. Tapi sejauh ini cukup mulus lah, lumayan. Nanti kita lanjut lagi ya infonya. Kita menuju ke Cirebon sekarang. Oke teman-teman, kita udah melewati daerah Plumbon. Ini kita mau menuju ke Cirebon. Jalurnya seperti biasa, masih bergelombang. Dan di daerah sini tuh banyak juga aktivitas warga ya, karena nanti di depan juga ada pasar kan. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke kota Cirebon. Jalannya seperti ini di sebelah kiri. Tadi tuh sebelum masuk ke kota Cirebon itu nanti kita akan lewat flyover. Nah dari situ jangan sampai salah ya teman-teman ya. Ini kita jalan santai aja, jalan santai. Nanti di depan itu udah ke kota Cirebon teman-teman. Cuma ya begitu, biasanya pemudik kalau di kota Cirebon itu suka keder atau muter-muter. Jadi sebaiknya bisa dilihat marka jalan juga sih. Lihat rambu-rambu, papan penunjuk tuh banyak tuh di sebelah kiri.
Karena kita jalan santai ya, baru sampai Cirebon tuh kurang lebih ya setengah 5 nih. Nanti kita mau ngeras dulu ya. Kita mau ngeras lagi, menikmati perjalanan sambil menikmati lingkungan atau kota yang kita singgahi. Jadi nggak cuma lewat doang sih. Cirebon ini menjadi salah satu kota favorit buat Bang Dav ya, karena biasanya kalau misalkan melewati kota Cirebon tuh inget masa-masa jayanya Pantura, teman-teman. Dulu ada satu PO bus di sini yang punya pool di sini, namanya PO Garuda Mas tuh. Ada juga Bineka dan Sahabat. Nah, pada masanya tuh mereka PO-PO itu berjaya tuh, teman-teman. Tadi kita belok ke kiri ya dari flyover tadi Palimanan, mengarah ke Palimanan tadi. Itu tinggal ikutin aja, ambil kiri, dan terus kita ada pertigaan, kita belok kiri, tembus ke jalan ini. Nanti di depan ada terminal Cirebon. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita udah di kota Cirebon. Masih dibilang sepi, dari tadi belum ada konvoi-konvoi. Mungkin karena di hari ini nih pas Bang Dav touring nih nanggung kali ya. Belum musim mudik juga, THR juga belum turun, jadi belum kelihatan nih lihat orang mudik. Oke teman-teman, kita sudah di kota Cirebon. Kita jalan santai aja karena niatnya memang untuk meliput kecil-kecilan ya kayaknya ya. Gimana gambarannya buat teman-teman yang mau mudik ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur via Pantura. Nggak di Jakarta, nggak di daerah. Kalau lampu merah itu udah kayak garis star di sirkuit ya. Padahal mah kalau kita jalan santai ya kan, itu nikmat banget sih. Kota Cirebon teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi ini flyover Cirebon. Di sebelah kanan itu Gunung Ciremai. Teman-teman di sebelah sana tuh Gunung Ciremai. Jadi ini ke arah Jawa Tengah, ke kanan dari flyover Cirebon tadi. Seger banget ya. Oke teman-teman, ini penampakan jalur Cirebon menuju ke Brebes ya. Jadi jalurnya itu lumayan udah halus. Cuma seperti biasa di daerah sini termasuk kalau menurut Bang Dav itu ya termasuk red zone. Selain banyaknya mobilitas warga lokal, juga di sini tuh jalur yang bikin ngantuk teman-teman. Karena dari Cirebon ke Brebes, kemudian sebelumnya melewati Tanjung, itu tuh jalur yang bikin ngantuk teman-teman. Jadi microslip tuh, microslip itu bahaya. Jadi kalau buat teman-teman yang misalkan udah ngantuk ataupun udah capek karena kena macet, saran Bang Dav cari deh posko mudik ya.
untuk istirahat dulu. Jadi Bang Daf ingatkan lagi, jangan adu cepat, jangan speeding seperti di Sudirman, karena di sini tuh jalurnya itu nggak sehat teman-teman. Resikonya terlalu banyak. Lawannya juga mobil-mobil besar. Nanti Bang Daf update lagi ketika masuk ke daerah Brebes ya. Untuk jalur mudik 2023 gambarannya seperti apa nanti kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di daerah Brebes nih. Ini Suki wilayah Brebes. Jadi kondisi jalan di Brebes udah lumayan mulus ya teman-teman ya. Wah, itu no Gunung Slamet tuh kelihatan dari sini teman-teman. Indah banget ya. Dari Brebes ini juga ada jalur alternatif sih ya. Lewat jalur tengah itu bisa tembus ke pantai selatan, ke Kebumen, Purwokerto, itu lewat jalur Gunung Liau. Ini pagi-pagi begini anginnya semilir-semilir. Titik jenuhnya ketika touring tuh atau mudik tuh di sini biasanya tingkat kelelahannya lumayan tinggi di sini. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman kalau misalkan udah lelah. Indah banget tuh Gunung Slamet. Cerah banget alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang mudik juga diberikan cuaca yang cerah. Kalau hujan ya harus diantisipasi dengan jas hujan. Kalaupun lebat, jarak pandang terganggu ya lebih baik minggir sampai hujan reda. Jadi jangan dipaksain teman-teman. Kelihatan loh Gunung Slamet, keren banget. Baru bisa sejelas ini ya. Berarti cerah banget udaranya. Ini daerah Pasar Tanjung. Bus itu macetnya luar biasa. Jadi salah satu titik kemacetan, epicentrum kemacetan di wilayah Brebes, salah satunya di tadi Pasar Tanjung. Dan juga mobilitas warganya juga banyak, baik yang berdagang, kerja, nelayan, petani. Yang penting hati-hati aja dan tetap jaga konsentrasi dalam mengemudi. Sekali lagi Bang Dafsan, ini di wilayah Tanjung ini titik puncaknya kita ngantuk ini. Anginnya semilir-milir, anginnya enak banget. Kemudian posisi agak lumayan lemah, udah mulai pegel. Jadi baiknya sih memang diistirahatkan dulu sih kalau udah capek di wilayah sini. Oke, nanti dilanjut lagi. Pintu tol Brebes. Jalannya agak kurang rata tapi jauh lebih baik sih. Cuma retakan-retakan jalannya itu kalau di musim hujan tuh bahaya, bisa bikin slip ban. Oke teman-teman, tadi sebetulnya kita bisa lewat jalur lingkar luar, jalan baru. Cuma entah mengapa Bang Daf tuh pengen tetap lewat jalur originalnya Pantura, jalur lama ini. Jadi pengen lihat atmosfer perjalanan atau mengenang masa-masa lalu nih, kita sering lewat sini. Nah ini
Brexit ya, sebelah kanan. Jalur di Brebes menuju Brebes ini ya cukup halus teman-teman. Cuma Bang Dav rekomendasiin nanti sebelum masuk kota Brebes tadi tuh udah kelewat sih, ada jalur lingkar luar, jalan baru. Nggak di mana-mana yang namanya umum ya, seruntul. Ya seneng aja lewat kota Brebes itu kan. Jadi kita bisa ngelihat kehidupan orang-orang tempat lain. Kita bisa lihat mobilitas, kebiasaan, karakter, dan yang paling penting adalah jalur ini merupakan jalur kenangan. Mungkin buat teman-teman yang kelahiran tahun 80-an, 90-an itu merasakanlah atmosfer gimana happy-nya lewat jalur Pantura, jalur original Pantura ya, tanpa lewat tol atau jalur lingkar luar tadi yang di Brebes tadi itu. Itu sebelah kanan ada Gunung Slamet, kelihatan dari sini, dan awannya itu cerah, cuacanya cerah. Dari Brebes bisa lihat Gunung Slamet teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu Gunung Slamet di sebelah kanan. Ini kalau arus balik biasanya lewat sini nih, kalau yang naik motor nih teman-teman nih. Kalau ke kanan, ini buat teman-teman yang ke Bumi Ayu, bisa lewat sini, jalur alternatif. Tapi memang Bang Dav sarankan sih tadi lewat lingkar luar sana ya, karena di sini ada, di Brebes ini informasinya ada jembatan yang diperbaiki. Jadi kayaknya sih bakal jadi epicentrum kemacetan sih. Jadi Bang Dav walaupun lewat tempat berbeda, jalur berbeda tapi sebelumnya gini, bukan berarti jalur yang tapi sebelumnya gini, bukan berarti jalur yang Bang Dav lewatin ini adalah jalur yang harus dilewati teman-teman ya. Ini Bang Dav hanya mengkomparasi aja, dan juga semacam reportase jalanan lah. Jadi ngelihat perkembangan kota-kota di Pantura teman-teman. Kalau memang mau cepat dan teman-teman tahu jalur lain yang lebih cepat, silakan monggo. Dan ini alun-alun kota Brebes jadi agak rapi ya. Beberapa tahun lalu masih kelihatan ya, mohon maaf, berantakan, semrawut, banyaknya pedagang kaki lima. Dan untuk tahun ini yang Bang Dav lihat lebih tertata ya. Ya sebelah kanan itu pasarnya. Jadi atmosfer Panturanya tuh nggak kebuang nih, kalau Bang Dav suka begini kan. Oke teman-teman, Bang Dav udah sampai di kota Tegal. Selamat datang di Tegal Kota Bahari. Jadi ini adalah pintu gerbang masuk kota Tegal teman-teman. Jalanannya juga udah halus ya. Sempat beberapa tahun lalu di sini bergelombang dan rusak parah. Ini yang di sebelah kiri ini udah di hot mix ya, udah dicor. Ini di sebelah kiri terminal kota Tegal teman-teman. Ya buat teman-teman penonton yang berasal dari Tegal, inilah kota teman-teman. Seneng banget bisa ngelewatin kota demi kota yang lumayan mengingatkan masa-masa kecil ya, melewati jalur Pantura. Tadi ketika ada lingkar luar di Brebes, itu memang kalau mau langsung ke Pemalang atau Pekalongan. Jadi kalau untuk yang lewat kota ini biasanya yang mau ke tujuan ke Sulawesi lagi, ke Selawi, Purwokerto, bisa lewat sini. Dan memang jalurnya lewat sini teman-teman.
Oke teman-teman, kita udah lewat Kota Tegal. Sekarang kita akan menuju ke kota selanjutnya, yaitu kota Pemalang. Seneng banget bisa ngasih informasi tentang jalur Pantura pada teman-teman semua di rumah yang persiapan mudik atau yang kangen sama mudik, bisa diobati lah ya. Semoga menjadi pengobat rindu untuk teman-teman di jalur Pantura. Ya, ini jalur penghubung antara Tegal dan Pekalongan teman-teman ya. Nanti di depan ada pasar, itu pasar Surodadi, masuknya Kabupaten Tegal. Keadaan jalurnya atau jalannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat udah lumayan mulus. Buat teman-teman yang menuju ke arah Pekalongan, kemudian menuju ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya, terutama setelah Wuleri, berarti kalau dalam bahasa Jawa itu daerah wetan ya, melintasi jalur Pantura. Jalurnya seperti ini, cukup halus teman-teman. Meskipun ada bumpy dikit, seenggaknya nggak ada lubang-lubang yang terlalu dalam kan. Ini ada sendatan di jalur menuju Pemalang ini setelah pasar Surodadi. Kira-kira ada apa ya? Kita akan lihat ada apa teman-teman. Semoga dapat informasi biar bermanfaat nih buat teman-teman yang mau melintasi jalur Pantura Tegal Pemalang. Tadi lancar-lancar aja. Ada perbaikan jalan. Oh, ternyata ada dibikin dua arah teman-teman. Ternyata dibikin dua arah. Ada apa ya? Oh, ternyata jalur Tegal Pemalang setelah pasar Surodadi itu ada perbaikan jalan di sisi kanan atau dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ya teman-teman. Ini ada penumpukan kendaraan juga, karena mungkin truk ini ada batas waktunya ya, batas waktu untuk pengiriman barang. Jadi dikasih limit waktu, karena kalau H-7 itu mereka udah nggak boleh beroperasi. Jadi biasanya kan kalau siang kan sepi, ini banyak truk. Jadi kayaknya sih mereka sih dikasih kebebasan dulu. Nah, ini update terkininya nih ya teman-teman ya di Pantura ya. Ruas dari Tegal ke Pemalang, mengarah ke Pemalang, itu di sisi sebelah kanannya yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta itu sedang diperbaiki. Jadi buat teman-teman akhirnya dapat info juga nih. Semoga teman-teman bisa dapat jalur alternatif ya. Kalau memang ternyata macet, teman-teman bisa lewat tadi, lewat kota Tegal terus mengarah ke Selawi teman-teman. Ini macetnya panjang. Oke, nanti kita cek sampai depan ada apa ya teman-teman ya.
Jadi udah bisa dipastikan kalau jalur menuju ke Pemalang dari arah Tegal setelah Pasar Surodadi itu ada perbaikan jalan di ruas yang mengarah dari Jakarta, mengarah dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, teman-teman. Nah, di sini Bang Los juga mau sharing nih. Kalau teman-teman perjalanan masih jauh menuju Jawa Timur tanpa lewat tol atau lewat jalur Pantura, kemudian pengen istirahat, Bang Daf sarankan nih, setelah kota Tegal, terus sebelum memasuki Pemalang, itu nanti teman-teman ada beberapa tempat istirahat yang recommended banget di pinggir pantai. Tapi kalau di kota Pemalangnya sendiri, itu ada Pantai Widuri, teman-teman, namanya. Nah, nanti Bang Daf mau kasih lihat ya pantainya kayak gimana. Itu cocok banget buat teman-teman istirahat kalau memang perjalanan masih panjang atau mengademin mesin daripada bermacet-macetan boros bahan bakar kan. Aksesnya gampang kok jalur pantainya ini. Nanti kita akan cek ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi di sepanjang ruas jalur Tegal Pemalang itu ternyata memang sedang ada perbaikan atau pengecoran ya. Jadi wajar kalau misalkan ada antrian kendaraan. Tapi mudah-mudahan sih nanti H-7 atau hari-hari mudik itu bisa normal ya dua ruas ini ya. Tapi saya lihat sih tadi sih digenjot sih. Kalau enggak ya udah jadi bumerang, jadi epicentrum kemacetan ini. Bisa mengular panjang. Cuma ya bisa dihindari dengan tadi di hari kota Tegal lewat Selawi, nanti teman-teman bisa ke Randu Dongkal, Banjarnegara. Oke, nanti Bang Daf akan update lagi info mengenai kalau teman-teman nih yang mudik misalkan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur melewat Pantura naik motor atau mobil, ada salah satu spot untuk istirahat ya, itu di pinggir pantai, namanya Pantai Widuri. Nanti masuknya lewat jalan yang akan Bang Daf tunjukkan nih ya. Jadi jangan sebelum kota Pemalang jadinya. Jadi nanti sebelum kota Pemalang kita sudah memasuki Kabupaten Pemalang. Nah, nggak jauh dari gerbang pintu masuk kota Pemalang. Seperti yang Bang Daf jelaskan tadi, ketika teman-teman ingin istirahat dengan suasana yang indah, teduh, nyaman, adem, teman-teman bisa ikuti jalur yang Bang Daf kasih lihat nih ya. Patokannya Tugu, kemudian ada Gapura lagi. Nah, ada masjid teman-teman di situ. Patokannya adalah masjid ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau naik mobil itu bisa belok ke sini. Nanti belok ke sini, teman-teman. Namanya ke Pantai Widuri. Ini teman-teman belok kiri. Ya, ini ke unit Tanjung Sari. Nah, ini teman-teman bisa mengarah ke pantainya nih, teman-teman. Jadi kalau mau nyari tempat istirahat, nanti nggak usah keluarin, nggak usah lewat sini, nanti bisa tembus ke sebelah sana, teman-teman. Jadi enak, jadi pas banget di pinggiran pantai.
Di video solo touring Pantura yang awal itu kan Bang Dav pernah nunjukin kan Bang Dav main-main di pantai ini. Cuma nanti tempat tongkrongannya beda ya. Karena ini agak panas banget, jadi pengen teduh di bawah pohon. Cuma kalau lewat jalur sini teman-teman harus hati-hati karena ini mobilitas warga lokal cukup tinggi di sini teman-teman. Ini nggak jauh kok pantainya, naik mobil tinggal, nah itu udah kelihatan tuh di ujung sana teman-teman. Kalau hanya sekedar mau lihat pantainya, kayaknya nggak kena retribusi deh, kecuali di pas hari rayanya ya. Nah itu depan pantai teman-teman. Ini kita lurus. Nah, mantap. Mudik sambil piknik teman-teman. Nah itu pantainya tuh, untung udaranya cerah banget ya. Pantainya juga kelihatannya juga cerah juga sih, nggak ombaknya nggak gede kan. Tuh ombaknya lagi nggak besar teman-teman ya, jadi mantep banget tuh. Keren. Jadi ini yang mau istirahat atau mau ngopi-ngopi di sini itu bisa teman-teman. Jadi cari suasana baru lah kalau perjalanannya tuh masih jauh menuju ke Jawa Tengah bagian wetan atau Jawa Timur ya. Ombaknya lagi kecil. Kalau di sini aja sih nggak bayar sih kayaknya sih kalau ngopi-ngopi makan. Tapi Bang Dav mau ke tempat yang agak adem. Bang Dav udah pernah kesini. Itu enak sih. Cuma pengen suasana baru aja yang adem gitu kan. Nah di sini juga banyak rumah makan nih. Di sini ada rumah makan seafood di sini, segar-segar ikannya. Karena deket sama pelabuhan dan juga hasil tangkapan nelayan setempat teman-teman. Panjang kan videonya ya, maafin ya, tapi semoga ada manfaatnya. Bang Dav bisa nge-share informasi terkini terkait dengan jalur Pantura sambil ada destinasi wisatanya. Ini belum seberapa teman-teman, nanti ya kira-kira ya 2 jaman lagi atau 2 jam lebih kita akan sampai ke Semarang. Nah di sana nanti Bang Dav mau main di Kota Tua teman-teman, Kota Tua Semarang. Nah ini tuh, banyak anak muda di sini ya. Nah ini kita ke kiri teman-teman. Ini namanya sirkuit Pemalang ya, sirkuit Pantai Widuri teman-teman. Banyak pohon mangga di sini. Nah, di sini tiketnya berapa masuk bayar?
Berapa tiketnya, Pak? Kita mau lanjutin perjalanan lagi nih teman-teman, menuju ke Semarang, tapi sebelumnya kita lewat Pekalongan dulu. Oke teman-teman, kita balik lagi ke jalur Pantura nih teman-teman. Kita langsung ke Pekalongan. Jadi tuh tempat tadi tuh semacam ya, kalau bisa dibilang ya pengobat suntuk dan stres ketika berkendara. Jadi teman-teman bisa sambil rekreasi dengan anak-anak kalau misalkan bawa kendaraan roda 4. Kalau yang bawa kendaraan roda 2 bisa santai, bisa ngopi-ngopi dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih masih tetap setia untuk menonton channel Bang Dav, karena insya Allah ini lumayan panjang ya. Bang Dav nggak mau bagi part per part karena biar nyambung aja, enak gitu kan. Nah ini kita belok kiri teman-teman. Ini di depan itu udah jalan raya Pantura tuh. Nah kita nanti lewat lingkar luar kota Pemalang. Kalau ke kota itu kayaknya enggak, karena di sana ada pasar macet, jadi nggak rekomendasi lewat situ teman-teman. Oke, di sini kita ambil ke kiri, ini jalur Pantura. Yuk, kita gaskan lagi teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini terminal bus Pemalang nih, sebelah kanan. Nanti ini tinggal lurus aja teman-teman ya. Pasti udah pada tahu lah. Cuma Bang Dav mau menceritakan atau men-share informasi tentang keadaan jalannya. Keadaan jalannya cukup halus. Cuma harus waspada juga karena di sini mobilitasnya juga tinggi untuk warga lokal. Antara desa yang kanan dan ke kiri, kiri ke kanan itu nyebrang. Apalagi memasuki H-7 Lebaran ya. Mungkin mereka berbelanja kebutuhan Lebaran, jadi harus tetap konsentrasi. Yuk, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini tuh tembusannya kalau ke sana tuh kota Pemalang tuh. Kita lewat lingkar luarnya. Atau kalau di sini macet, teman-teman bisa lewat kotanya, nanti bisa ada jalan tembus ke daerah Kajen dan juga lanjut bisa ke Dieng dan berbagai wilayah Batang gitu ya. Ini adalah keadaan pasar Petarukan di pertengahan Ramadan ini, masih sepi.
Jadi nanti kita lurus, habis dari sini nanti kita ke Comal teman-teman. Jembatan Comal, jembatan yang sempat menghebohkan mudik tahun berapa ya Bang Dav, lupa ya. Itu sempat ambruk ya, atau putus ya. Pernah macet parah tuh waktu itu. Untuk review jalanannya yang Bang Dav lihat ini dari Pemalang, Petarukan, kemudian ke Comal, teman-teman harus hati-hati ya, karena jalanannya benar-benar bergelombang, nggak rata, banyak lubang-lubang kecil juga, bumpy. Jadi kalau yang perjalanan malam harus hati-hati ya teman-teman ya, lewat sini ya. Bisa dilihat tuh lubang-lubang kayak begitu akibat muatan kendaraan berat. Oke teman-teman, kali ini kita melewati jembatan Kali Comal. Jalanannya setelah jembatan Kali Comal itu udah cukup lumayan, nggak separah tadi di jalur Ampel Gading Pemalang. Itu lumayan parah teman-teman. Kalau kiranya jalur utama ini macet, teman-teman bisa masuk ke jalur Pasar Comal teman-teman. Itu banyak banget jalan tembusan, memang agak jauh tapi kemungkinan akan lebih lancar sih. Itu bisa tembus ke Kajen, bisa tembus ke Banjarnegara, bisa tembus ke Dieng juga pastinya kalau tembus Kajen. Bisa ke Woleri juga bisa. Jadi memang harus dipelajari dulu jalur-jalur alternatif yang mau dilewati. Bang Dav cuma mau kasih tahu nih, kalau Bang Dav kali ini tuh bukan ngasih tahu ini loh jalur Pantura, bukan teman-teman. Tapi Bang Dav mereportase jalur yang Bang Dav lewati dan apa adanya. Kalau misalkan nanti jalurnya lebih bagus, teman-teman punya jalur bagus, teman-teman punya jalur yang lebih cepat dan enak dilewati, itu nggak jadi masalah. Ini Bang Dav hanya mereportase, menginformasikan bahwa jalur Pantura yang umumnya dilewati para pemudik kendaraan roda 2 itu keadaannya seperti ini. Dan ya barangkali ada sedikit masukan-masukan kecil yang bisa diambil. Kalau yang salah sepenuhnya sih dari saya teman-teman. Maafin kalau ada kurang-kurangnya ya. Oke. Nanti kita update lagi ya. Ini lihat jalurnya. Ini ke kanan Pasar Comal. Ini jalur menuju ke Kota Pekalongan. Nanti kita update lagi teman-teman. Memasuki Kota Pemalang. Memasuki Kota Pekalongan, di sisi kiri menuju ke Kendal, menuju ke Woleri, itu jalannya juga udah dicor ya, jadi lebih halus. Cuma tadi dari Comal ke sini itu belum. Ini jadi teman-teman bisa lihat, ini di Kota Pekalongan jalannya sudah dicor. Jadi nanti lurus terus, ini kita masuk ke dalam kota, lalu kita ke Batang, lanjut ke Kendal. Terjadi penumpukan kendaraan, mayoritas kendaraan logistik ya. Jadi memang di sini jalur antar kota, antar provinsinya tuh, maksudnya jalur-jalur kendaraan besar itu nggak dipisah sih. Tapi memang kan sudah ada tol ya kalau ditanya ya. Mungkin tolnya mahal atau bagaimana ya kan.
Hari ini panasnya bagus banget. Kita ikutin jalur ini aja teman-teman. Ini nanti lampu merah Tugu, kita ambil kanan nih. Cuma karena macet kan. Jadi kalau hemat Bang Dav, musim mudik nanti kalau selain lewat tol, teman-teman bisa deh lewat jalur Wiradesa tadi, sebelum jalanan yang di Cor, atau teman-teman bisa searching di Google Wiradesa arah Kajen. Kemudian nanti teman-teman bisa diarahkan ke Batang, tembus-tembus nanti bisa ke Banyu Putih teman-teman, untuk menghindari tumpukan kendaraan di kota Pekalongan ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan Bang Dav untuk melewati jalur mudik itu hindari memasuki kota Pekalongan teman-teman ya. Itu bener-bener nggak bisa ditolerir lagi karena banyaknya perempatan, mobilitas warga juga padat, apalagi nanti menjelang Idul Fitri kan, warga lokal belanja-belanja, terus juga banyak jalan-jalan penyeberangan antar perempatan. Kemudian juga jalur juga kebetulan sempit ya. Cuma di sini aja nih udah agak lega teman-teman, udah agak itu ya, udah agak tenang, jalurnya udah agak lebar ya. Aduh panas banget. Tapi asli sumpah ini panas banget ini. Begitu memasuki kota Pekalongan panas. Oke, setelah Pekalongan berarti lewat Batang ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi informasinya. Dan terima kasih nih buat teman-teman semua yang masih nonton di episode panjang ini untuk mereview jalur Pantura dari Jakarta nanti insya Allah sampai Semarang. Semoga teman-teman yang menyimak diberkahi, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan hajatnya juga di-approve sama Gusti Allah. Nah ini kalau mau masuk tol lewat sini bisa. Tapi alangkah baiknya kalau mau masuk jalur Pantura, teman-teman itu jangan keluar di tol Pemalang ya. Tapi teman-teman itu keluarnya di sesudah kota Pekalongan teman-teman. Mendingan keluar di tol kota Pekalongan kalau mau melanjutkan ke jalur Pantura. Karena di kota Pekalongan itu cukup crowded banget. Kalau Bang Dav bilang tuh tata kotanya itu kurang rapi ya. Harusnya dibuat kayak di Tegal dan Brebes udah dibikin lingkar luar kayak gitu. Oke, nanti disambung lagi ya. Kita sudah di daerah Batang, di Subah ya. Ini mengarah ke Alas Roban. Nanti Bang Dav mau coba lewat jalur lama Alas Roban ya. Sini jalanannya memang enak sih kalau buat narik-narik motor atau speeding gitu. Cuma banyak blind spot juga di sini. Tuh kelihatan kan tuh di sana tuh. Indah banget ya. Kalau untuk di jalur sini ketika malam hari, Bang Dav sarankan sih tidak untuk berhenti di sembarang tempat, apalagi sendirian. Kemudian juga kalau nyari warung atau tempat pemberhentian itu usahakan yang ramai ya teman-teman ya. Jadi kalau Bang Dav saran, selain di posko-posko mudik juga di pom bensin teman-teman. Biar apa? Biar tidak ada hal yang agak-agak horor lah. Horor dalam artian
ancaman kriminal. Oke, nanti Bang Dav update lagi dan cerita-cerita lagi. Teman-teman bisa lihat itu ada tulisan Latansa ya. Tanjakan ini lumayan cukup ekstrim karena sering terjadi laka lantas teman-teman di sini. Teman-teman harus lihat tadi ya, ini tadi tulisan Latansa. Ini mau menuju ke Dieng kita, menuju ke Dieng, mau menuju ke Alas Roban. Ada 2 tikungan sebelum sesudah tanjakan ya. Ini rawan kecelakaan teman-teman. Nah, patokannya ini nih tuh, rumah makan Arwana Indah Sop Iga Sapi. Nah, ini rawan banget kecelakaan teman-teman, apalagi kalau malam dan posisi hujan. Baik yang dari arah Semarang maupun dari arah Jakarta. Kalau yang arah Jakarta itu teman-teman hindari di belakang truk. Kemudian juga ketika berhenti, kalau bisa sih di pinggir ketika ada kemacetan, apalagi ketika turunan. Jangan sekali-kali di belakang truk, takutnya truknya, nah seperti ini teman-teman nih. Mana kasih contoh ya. Ini kita langsung ambil kanan, jangan di belakangnya, salip-salip sekalian. Karena ngeri kalau dia remnya nggak kuat mundur. Waduh. Ini juga ada pesantren di sini. Nah, ini masuki wilayah Roban. Jadi tuh mulai dari start sini kita mulai masuk kawasan hutan atau Alas Roban. Teman-teman bisa lihat tanjakan di sini juga nggak boleh dianggap remeh ya. Sebelum nanti kita benar-benar lewat jalur lamanya di sana. Iya, Bang Raf tadi bilang kan jangan di belakang truk, kalau bisa di sampingnya aja. Kalau mau salip-salip. Pohon jatinya lagi berbunga, indah banget ya. Indah banget jalurnya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman, buat teman-teman yang mau ke arah Banyu Putih, ke Limpung, itu teman-teman lewat sini. Kalau mau ke Dieng bisa potong jalur ke sana. Bang Dav mau lewat jalur lama Alas Roban, adem. Kalau panas-panas begini lewat Alas Roban enak banget ya. Oke teman-teman, kita mau lewat Alas Roban jalur lama. Kalau yang kanan ini adalah jalur baru, arteri ya, arteri baru. Biasa truk-truk lewat sini. Nah, ini kalau pemotor tuh biasanya lewatnya lurus nih. Cuma nanti kita mau lewat jalur lama teman-teman. Kayak gimana nih jalur lama? Oke teman-teman, kita mau lewat jalur lama Alas Roban. Assalamualaikum. Kita lewat Alas Roban teman-teman. Adem banget. Aduh. Mantap jalurnya.
Masya Allah, indah banget jalurnya. Monyet. Wow. Jalannya bumpy teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah lewatin Alas Roban. Ini posisi jalan barunya yang terkini. Ini sudah dilebarin, udah dicor juga. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini kita dikit lagi sampai ke Kendal. Jadi kita sekarang menuju ke Wuleri teman-teman. Nanti di Wuleri itu ada jalan percabangan. Jadi terserah teman-teman mau lewat mana, apa lewat jalur lingkar luar atau kota Wuleri. Tapi kalau mau sambil kulineran bisa di lewat kota Wuleri teman-teman. Bentar lagi kita sampai ke Semarang. Ini kita sudah masuk ke kota Kendal. Nah itu ikon kota Kendal teman-teman tuh. Yuk nanti kita lanjut lagi ya. Sementara Bang Dav melaporkan bahwa masih kota Kendal, jalanannya lumayan udah mulus. Di awal gerbang kota Kendal kita lihat di depan apakah ada jalan yang rusak atau enggak, apakah mulus juga. Oh ternyata sudah dicor. Nah di sini Bang Dav lewat mau ke Wuleri kota teman-teman. Kalau teman-teman ke Semarang bisa langsung ke kiri. Kalau Bang Dav lebih memilih ke kota Wuleri. Kita lagi di kota Wuleri ya teman-teman. Nah ini stasiun Wuleri, kesini pindahnya nih. Bang Dav mau cari makan dulu. Ini pasar Wuleri. Nah kalau teman-teman misalkan mau ke Wonosobo, mau ke Dieng, ke Banjarnegara, itu lewat jalur sini bisa juga teman-teman, via Temanggung, Sukorejo. Masih sepi ya, geliatnya masih belum menampakkan rempongnya emak-emak ke pasar dan ramainya tukang jualan.
Oke teman-teman, ini jalan Pantura dari Woleri menuju ke Kendal ya. Overall udah lumayan halus. Tahun lalu nih di sini nih parah banget jalanannya, barbar banget lah pokoknya. Jalan dari Woleri ke Kendal. Ini nanti Bang Dav kayaknya sih lewat Kaliwungu atau langsung ke Semarang. Ini sih langsung ke Semarang kayaknya. Kita ngikutin jalur ke Semarang. Oke teman-teman, ini kita lewat lingkar luar Kendal, jalan arteri Kendal. Jadi buat teman-teman yang ke Semarang bisa tadi lurus ke sana ke Kaliwungu atau bisa lewat sini teman-teman. Cuma kalau memang mau santai, teman-teman bisa lewat Kaliwungu sambil nyicipin kuliner. Tapi kalau misalkan mau agak cepet, bisa lewat jalur arteri ini teman-teman. Cuma ya seperti ini teman-teman lihat, yang dihadapi adalah kendaraan-kendaraan besar. Oke, nanti Bang Dav lanjut cerita-cerita lagi. Ini kita rencana mau ke Kota Lama ya, Kota Lama Semarang. Memang tujuan dari Jakarta itu ke Kota Lama Semarang. Pengen main-main di sana, ngeliat suasana di Semarang saat malam hari, khususnya di Kota Lama. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Dan terima kasih banyak juga nih yang udah nonton sampai ke menit ini. Ini memang video yang lama. Cuma bagaimanapun Bang Dav itu mencoba men-share informasi yang Bang Dav tahu, yang Bang Dav lintasi. Bukan berarti ini adalah jalur yang harus diikuti, bukan. Kalaupun teman-teman nanti punya jalur yang lebih cepat, lebih enak, khususnya dengan roda 2 ya teman-teman, silakan ikuti jalur yang teman-teman tahu. Tapi kalau Bang Dav lewat, Bang Dav ceritakan itu aja. Nah, ini ikonnya nih. Kendal beribadat. Wah, ini ikon kota Kendal nih teman-teman nih. Ini kita lurus ya teman-teman. Ini namanya Terminal Mangkang. Terminal Mangkang Semarang. Kita menuju kota Semarang ya. Oke, teman-teman, berhubung sudah sampai di kota Semarang, untuk episode kali ini Bang Dav sudahi dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini dan mengikuti informasi yang Bang Dav share ya. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa dukung channel ini terus agar bisa berbagi manfaat. Apabila ada kekurangan, itu sepenuhnya dari Bang Dav. Dan apabila ada kebaikan, itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah setia di channel ini. Terima kasih. Bang Dav doakan semoga mudiknya juga lancar, murah rezeki, dan sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi ya Pak, misi.